Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi semuanya adik-adik siswa baru kelas 10 SMK NU Bandar, semua jurusan. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK NU Bandar dengan materi pengenalan budaya industri untuk siswa baru kelas 10. Baik adik-adik, sebelum kita melangkah ke materi apa itu budaya industri, lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Untuk nama lengkap saya Kusyanto Slamet, ST SPD. Untuk nama panggilan saya Pak Kus. Untuk biodata lainnya yaitu apa yang tertera di papan presentasi ini. Terus untuk riwayat pelatihan kompetensi diantaranya pengenalan mengenai wawasan budaya industri yang diselenggarakan oleh Yayasan Toyota dan Astra, dan pelatihan kompetensi lainnya. Untuk moto, awali semuanya dengan semangat. Start everything with spirit. Dengan semangat, semuanya akan lebih cepat. Dengan semangat, semuanya akan menjadi lebih baik. Dibanding kita malas-malesan, semuanya akan terbengkalai. Ujung-ujungnya nanti adalah penyesalan. Baik adik-adik, untuk materi budaya industri kita harus lebih tahu dulu apa itu masyarakat industri dan bagaimana masyarakat agraris. Jadi di sini ada perbedaan. Untuk masyarakat agraris diantaranya adalah tergantung pada alam. Contohnya yaitu adalah para bapak dan ibu petani yang ada di lingkungan kita. Terus beliau juga tidak ada keterkaitan dengan waktu dalam bekerjanya. Jadi mau berangkat jam berapa saja dipersilahkan. Berbeda dengan masyarakat industri. Untuk masyarakat industri ini tergantung pada sistem dan peralatan, disiplin waktunya yang ketat, serta keterkaitan antar kelompok yang tinggi. Jadi membutuhkan teamwork yang solid. Baik adik-adik, sekarang kita berpikir apa itu 5S atau 5R dalam budaya industri. Lebih baiknya adik-adik bisa lihat video dari perusahaan Soho Farmasi berikut ini. Salam para pekerja, Anda tahu tidak kalau lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi perilaku para pekerjanya? Gimana bisa kerja dengan baik kalau tempat kerja Anda sudah mirip dengan tempat sampah? Untuk itu, kita perlu menerapkan 5R. Yang pertama, ringkas, sama dengan sisihkan. Ambil kardus bekas untuk menyisihkan barang yang tidak benar-benar diperlukan. Dokumen-dokumen atau koran-koran bekas, botol-botol minuman dan peralatan yang jarang digunakan harus segera disingkirkan dari tempat kerja Anda. Setelah menyisihkan barang yang tidak diperlukan, tempat kerja ini masih jauh dari yang kita harapkan. Saatnya menerapkan R yang kedua, yaitu rapi, sama dengan kelompokkan dan simpan. Kelompokkan barang di satu tempat, misalnya dokumen-dokumen penting dimasukkan ke dalam map, alat tulis dimasukkan ke tempat alat tulis, taruh peralatan yang sering digunakan di dekat Anda. Simpan barang-barang yang jarang digunakan di dalam laci, lemari, atau gunakan dus bekas sebagai tempat penyimpanan. Baiklah, setelah semuanya rapi, hal selanjutnya adalah
Resik sama dengan bersihkan. Debu, kotoran, dan bekas tetesan air sering menempel di tempat kerja dan peralatan Anda. Bersihkan semua debu dan kotoran secara rutin. Nah, sekarang sudah kinclong. Rasanya nggak sabar untuk memulai yang selanjutnya. Rawat, sama dengan pertahankan. Pertahankan 3 poin sebelumnya secara kontinu. Beri label kertas pada tempat Anda menyimpan barang. Dan tempelkan visual atau gambar-gambar yang menarik berisi pesan untuk selalu mengingatkan Anda. Suasana tempat kerja pun akan menjadi lebih segar dan menarik. Akhirnya sampailah pada poin terakhir, yaitu rajin. Sama dengan disiplin. Dengan berdisiplin melakukan 4R di atas, bersama-sama kita akan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja perusahaan. 5R. Ya, jadi dari video yang barusan dipaparkan, sekarang kita lebih tahu apa itu definisi dari 5R. Definisi dari 5R yang dimaksud adalah proses perubahan sikap. Ya, jadi apa? Proses perubahan sikap, di mana nanti akan dapat membiasakan atau habit dalam menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dimanapun secara kontinu atau terus-menerus. Itu definisi dari 5R. Sekarang selanjutnya, apa itu sasaran dari 5R? Sasaran dari 5R ini adalah menjadikan budaya untuk semua warga SMK NU Bandar. Jadi menjadikan budaya untuk semua warga sekolah yang ada di SMK NU Bandar, baik guru, karyawan, tata usaha, satpam, siswa dan siswi serta yang lainnya. Menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, rapi, bersih, dan otomatis nanti akan betah dalam belajar di SMK NU Bandar. Yang ketiganya, meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, pendidikan apa? Pendidikan vokasi yang ada di SMK NU Bandar. Terus yang keempatnya, meningkatkan kedisiplinan semua warga SMK NU Bandar. Ini adalah sasaran dari 5R. Istilah 5R dan bahasa tentang 5R. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. 5R dalam bahasa Indonesia: R1 ringkas, R2 rapi, R3 resik, R4 rawat, R5 rajin. Bahasa Jepangnya ada ringkas itu adalah sairi, rapi itu adalah saiton, resik itu adalah seiso, rawat itu adalah seiketsu, rajin ini adalah Shitsuke. Untuk bahasa Inggrisnya, ringkas clear out, rapi classify, resik cleaning, rawat conformity, rajin custom. Untuk bahasa Indonesia yang lainnya menggunakan kalimat 5P: pemilihan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Itu adalah istilah 5R dan bahasa tentang 5R. Baik adik-adik, untuk selanjutnya dari materi pengenalan budaya industri ini adalah manfaat 5R. Manfaat 5R itu ada 5. Pertama, dari segi keselamatan atau safety. Jika penerapan 5R ini bisa maksimal dan dijadikan habit, maka akan menciptakan zero kecelakaan atau zero injuries. Yang keduanya, segi kualitas. Ya, segi kualitas, dalam segi kualitas ini
Contohnya, jika adik-adik nanti praktek, ya, karena memahami penerapan 5R, maka alat dan bahan yang digunakan untuk praktek ini umurnya panjang, tidak cepat rusak. Manfaat yang ketiga dari segi pengiriman atau delivery. Manfaat 5R budaya industri di sekolah ini dalam segi pengiriman atau delivery yang dimaksud adalah cepatnya tugas yang dikerjakan setiap yang diberikan. Otomatis nanti akan berujung ke moral. Ya. Dari moral otomatis akan menciptakan rasa tanggung jawab terhadap kebiasaan 5R ini. Kalau terhadap lingkungan, dari segi moral, contohnya kalau kita ke bengkel resmi dari perusahaan ataupun ke perusahaan besar, maka kita akan segan dan merasa nyaman di situ karena tempatnya bersih, nyaman, dan sehat. Itu manfaat 5R. Terus manfaat yang terakhir, yang kelima adalah segi biaya atau cost. Dengan membiasakan 5R, maka hasilnya adalah menghilangkan sia-sia atau menghilangkan pemborosan. Itu 5 dari manfaat 5R. Kita bahas satu persatu. Dari R1 dulu. R1 ini adalah ringkas atau seiri dalam bahasa Jepangnya. Yang dimaksud adalah pisahkan barang yang berguna dan yang tidak berguna. Ya, pisahkan barang yang berguna dan yang tidak berguna. Bagaimana kalau yang tidak berguna? Bisa ditempatkan atau nanti bisa dibuang ke tempat sampah, ataupun misalkan kalau itu bisa dirongsokkan, silakan. Ini contoh ringkas. Jadi adik-adik di sekolah dulu, ini kakak kelas kalian sedang melakukan praktek ringkas, di mana praktek ruang prakteknya atau di ruang alat bahan penyimpan bahan prakteknya ini berantakan, ditata, maka hasilnya adalah seperti gambar yang di sebelah kanan atau sesudahnya atau after. Adik-adik bisa membandingkan antara gambar sebelum dan after. R kedua adalah rapi atau seiton. Ya. Jadi rapi di sini tentukan tempatnya atau area, beri label, tulisan atau identitas, pastikan jumlah maksimal dan minimal pada saat barang itu ditumpuk. Setiap orang mematuhi aturan penyimpanannya. Jadi jika ngambil, diletakkan kembali ke tempatnya. Itu merupakan salah satu praktek atau membiasakan rapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rapi seperti pada gambar berikut. Jadi sebelum, ya, di gambar tersebut menatap bukunya berantakan, terus tidak ada label, otomatis siswa nanti mengembalikannya bingung mau diletakkan di mana. Ya, contohnya ngambil di rak atas, mengembalikan di rak bawah, otomatis nanti buku yang ada di situ akan mencampur baur. Begitu juga dengan lemari yang ada di sebelah buku. Ya, penempatannya sembarangan, tidak rapi seperti yang ada di sebelah gambar sebelah kanan. Jadi lemari atau raknya sudah diberi label, penataan bukunya secara berdiri. Jika siswa mau mengambil, maka siswa tersebut tidak bingung untuk mengembalikannya. R3 dari pengenalan budaya industri ini adalah resik. Apa itu resik? Resik ini adalah menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan sekolah ataupun ruang kelas ataupun area manapun.
Tujuannya menciptakan tempat belajar dan kerja selalu bersih dan terang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mencegah perlengkapan dan alat supaya tidak cepat rusak. Gambar ilustrasinya seperti yang ada di gambar. Ruang kelasnya sini ya, rapi, bersih, ini bersih ya. Terus halaman sekolah kita bersih dari sampah. Yang gambar sebelah kanan ini dia di industri resik tanpa debu dan sebagainya. Jadi otomatis orang yang di situ itu merasa aman dan nyaman. Kalau di kegiatan resik di sekolah, contohnya kalau di SMK Mandar sebelum pandemi ada kegiatan Jumat bersih. Siswa-siswa jalan-jalan di jalan raya ataupun di tempat umum sambil memungut sampah yang ada di sekitarnya. Jika di lingkungan sekolah, aplikasinya atau mempraktekannya, siswa membiasakan piket kebersihan sebelum masuk dan mau pulang. Ini merupakan membiasakan dalam kegiatan resik atau R3. R selanjutnya adalah R4 atau rawat seiketsu. Rawat ini yang dimaksud yaitu menjaga lingkungan sekolah agar selalu ringkas, rapi, dan resik. Apakah harus di lingkungan sekolah saja? Semua lingkungan, baik di sekolah maupun nanti pada saat pulang yaitu di rumah. Dengan tujuan supaya terbiasa. Ya. Menjaga kebiasaan habit terhadap R3-nya, ringkas, rapi, dan resik. Itu maksud dari R4. Dan mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3R tadi, R1, R2, dan R. Untuk contoh kegiatannya, rawat seperti pada video berikut. Jadi ini ada siswa pagi-pagi pada saat kegiatan sebelum pembelajaran, siswa sudah dibagi di area masing-masing dan ini sedang melakukan penataan mukenah ya. Ini siswa putri belum terbiasa setiap selesai sholat ditempatkan di tempatnya secara ringkas, rapi, dan resik. Supaya apa? Hal ini menjadikan kebiasaan ya, dilakukan dulu baru diisi datanya atau maintenance kalau di dalam video tadi. Sekarang R ke-5 yaitu rajin atau shitsuke. Rajin yang dimaksud adalah membiasakan melakukan dengan tepat prosedur yang benar. Tujuannya apa? Pengendalian, pelaksanaan, visual control di tempat kerja. Yang keduanya, mempertahankan rawatnya. Ya, ketiga, mencegah penurunan kondisi dari 5R. Ini merupakan kebiasaan dari R5 atau rajin. Contoh rajin setiap untuk melakukan kebersihan, menata dan sebagainya, setelah itu mengisi data. Ya. Baik, itu tentang pemaparan materi pengenalan budaya industri. Ya. Sekarang bagaimanakah? Apakah adik-adik sudah paham
Jika belum paham bisa diulangi lagi, melihat video dari awal ya. Dan jika sudah melihat video secara utuh, untuk mengukur kemampuan adik-adik dalam memahami materi pengenalan budaya industri ini, silakan adik dapat mengerjakan evaluasi atau soal melalui link atau Google Form yang ada di bawah ini. Mungkin itu dari kami tentang materi pengenalan budaya industri untuk siswa baru kelas 10 SMK NU Bandar semua jurusan. Dan kami dari pemapar mohon maaf jika ada salah perkataan baik sengaja maupun disengaja. Sekian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.